wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu lagi ya. Masih ingat anak-anak dengan nama ibu? Ya, nama ibu Bu Delia. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Anak-anak, ibu akan terus berpesan kepada kalian ketika kita keluar rumah kita harus mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan selalu mencuci tangan. Anak-anak, melalui video pembelajaran ini kita akan belajar di tema 8, subtema 1, dan pembelajaran ke-1. Nah, sebelum memulai pembelajaran, coba anak-anak di rumah siapkan alat tulisnya, lalu simak video ini sampai akhir dengan seksama ya. Coba sekarang ibu ingin tanya sama kalian, apakah kalian senang membaca cerita? Coba cerita apa yang pernah kalian baca? Lalu adakah cerita yang terkenal di lingkungan tempat tinggal kalian? Tentunya ada ya. Nah, sekarang coba kalian buka buku temanya halaman 2. Nah, di sini ada gambar si Udin. Ibu akan baca ya. Aku dan keluargaku berasal dari Jawa Barat. Di Jawa Barat terdapat banyak tempat wisata. Di antaranya Telaga Warna. Apa kamu pernah mendengar cerita asal mula Telaga Warna? Ayo kita cari tahu. Nah, sekarang di sini ada cerita mengenai asal mula Telaga Warna. Coba kalian di rumah baca terlebih dahulu ya ceritanya. Anak-anak sudah membacanya? Jika sudah, kita isi kuis ini bersama yuk. Nah, anak-anak, sekarang kita jawab bersama yuk. Pertanyaan pertama. Siapa tokoh-tokoh yang terdapat dalam teks cerita? Permaisuri, putri raja, raja, dan rakyat. Ya, betul sekali. Pertanyaan kedua. Di mana raja melakukan pertapahan? Istana atau hutan? Hutan ya. Betul sekali. Pertanyaan ketiga. Apa hadiah yang disiapkan raja dan permaisuri untuk putrinya? Ayo apa? Kalung. Ya, betul sekali. Bagaimana sifat putri dalam cerita tersebut? Ayo, yang mana? Ya, tidak sopan, kurang menghargai orang lain, dan kasar. Ya, betul sekali. Terima kasih anak-anak. Anak-anak, sekarang coba kalian fokus lagi ya, dengarkan penjelasan ibu. Nah, jadi anak-anak, cerita yang telah kalian baca tadi merupakan salah satu contoh dari cerita fiksi. Nah, jadi cerita fiksi itu sengaja dikarang oleh pengarang. Nah, cerita tersebut dapat merupakan hasil imajinasi pengarang ataupun yang pernah terjadi di dunia nyata, lalu diolah lagi oleh pengarang sehingga menghasilkan cerita rekaan. Nah, anak-anak di rumah nanti tugas kalian mencari informasi yang banyak, baik misalnya dari internet atau bertanya kepada orang tua, bertanya kepada teman atau kakak, atau membaca buku lainnya mengenai apa itu cerita fiksi, lalu bagaimana ciri-ciri dari cerita fiksi itu. Nanti kalian tulis di buku catatan ya, seperti pada halaman 5 di buku tema kalian. Nah, anak-anak, sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini ada tempat bermain. Ibu bacakan teksnya ya.
Jadi, di dekat rumah Udin di Jawa Barat terdapat taman bermain. Udin dan saudara-saudara sepupunya bermain di sana. Nah, Dita ingin bermain ayunan. Nah, lalu Udin membantu Dita untuk menarik dan mendorong ayunan. Nah, seperti gambar berikut ini. Jadi, di gambar ini ada Udin dan Dita yang sedang bermain ayunan. Nah, coba kalian perhatikan. Di sini Udin menarik ayunan. Kemudian Udin mendorong ayunan. Nah, pada gambar ini bisa kita lihat bahwa Udin itu telah memberikan gaya pada ayunan itu. Nah, kenapa sih itu bisa disebut dengan gaya? Nah, coba kalian lihat definisi gaya di halaman 6. Jadi, gaya itu adalah sesuatu kekuatan yang mengakibatkan benda dikenainya itu dapat mengalami gerak, perubahan kedudukan, atau perubahan bentuk. Nah, gaya juga bisa diartikan dengan tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Jadi, pada gambar ini, tarikan dan dorongan yang dilakukan Udin itu disebut dengan gaya. Kenapa? Karena bisa membuat benda itu mengalami perubahan gerak. Nah, lalu saat ditarik oleh Udin, pasti ayunan akan bergerak ke belakang atau mendekati Udin. Nah, lalu saat didorong oleh Udin, pasti ayunan itu bergerak ke depan atau menjauhi Udin. Nah, sedangkan pergerakan itu disebut oleh gerak. Nah, jadi gerak itu adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya, baik itu perpindahan kedudukan yang mendekati atau menjauhi benda atau tempat asalnya. Seperti itu ya anak-anak. Supaya kalian lebih paham lagi mengenai gaya dan gerak, coba anak-anak di rumah lakukan percobaan berikut ini ya, seperti yang ada pada halaman 7. Nah, nanti anak-anak siapkan meja, lalu kalian letakkan meja tersebut di depan badan kalian. Nah, setelah itu doronglah meja itu, lalu amati yang terjadi pada meja itu. Nah, lalu yang kedua, kalian tarik meja itu, lalu amati juga apa yang terjadi pada meja itu. Nah, anak-anak, setelah kalian melakukan percobaan tadi, coba kalian laporkan ya hasil percobaannya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada halaman 8 dan 9. Nih, misalnya di sini ada pertanyaan, apa yang terjadi pada saat meja itu didorong? Ya, akan bergerak. Lalu kemana arah meja saat didorong? Ya, ke depan. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, nanti kalian isi sesuai dengan percobaan yang telah kalian lakukan ya. Anak-anak, sekian video pembelajaran kali ini. Ibu ucapkan terima kasih dan semangat terus belajar. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.